saya kemarin punya karyawan di media saja itu per daerah, jadi hampir 100 lebih. Staf saya di kantor itu ada kurang lebih 7-8 orang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kembali lagi bersama saya Ici Amahoro. Masih dengan wacana curah gagasan. Kali ini bersama saya Bang Mulyansa Abdurrahman, Ketua Kadin Milenial Indonesia. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di ruang curah gagasan ya, Bang? Baik. Kali ini kita akan membahas tentang Terkait dengan tantangan para pengusaha di masa pandemi. Oke. Jadi menentang para pembisnis di masa pandemi COVID-19. Ya, Bang ya? Betul sekali. Baik, luar biasa. Jadi di pertemuan sebelumnya kami sempat sharing soal Maluku Utara sebagai gerbang Pasifik, ya Bang ya? Iya, betul. Iya, betul. Nah, ini tokoh Maluku Utara, tokoh muda Maluku Utara. Bisa bergerak dalam dunia media massa, pengusaha dan sebagainya. Ini luar biasa dan bagi saya ikonnya Maluku Utara. Sebagai anak muda ya Bang ya. Insyaallah. Insyaallah. Dan semua pengalaman ini ketika kembali nanti akan didistribusikan, ya diimplementasikan pemikiran-pemikirannya, gagasannya, pengabdiannya di Maluku Utara nanti. Baik ya Bang ya, insyaallah. Amin. Baik Bang. Yang pertama, Bang, gimana kondisi ekonomi masa pandemi saat ini dalam cermatan Abang? Baik, terima kasih di Ici Amahoro Channel ya. Bang. Dan langsung Adinda Ici yang menjadi host, saya kira sudah sangat baik terkait dengan kajian-kajian yang selama ini dilakukan oleh Adinda Ici. Baik. Kali ini kita coba terangsang dengan gagasan pertanyaan dari Adinda Ici soal bagaimana kondisi ekonomi hari ini. Saya kira karena kami ini tidak sekedar jadi pengamat ekonomi atau semacam penggiat ekonom, tapi saya sendiri sebetulnya juga pelaku. Saya terasa betul sebetulnya. Jadi pelaku usaha juga, pelaku pembisnis ya? Ya. Wow. Kita ini benar-benar pelaku, tidak hanya bisnis besar, tapi yang kecil-kecil ibarat UMKM atau IKM itu kami malah terjun. Saya kemarin punya keripik, namanya keripik Halmahera. Iya. Punya, dan itu saya sudah distribusi ke seluruh beberapa mart di Jakarta, di 212 mart, kemudian di minimarket kecil yang ada di Jakarta. Saya juga punya ikan teri dari Pak dan Sorong. Dan Sorong. Saya distribusi ke warteg-warteg se-Jakarta. Itu bagian dari bisnis kecil-kecil kita. Walaupun ada bisnis-bisnis yang lain juga lain yang juga terhambat. Saya kebetulan selain usaha-usaha yang kecil juga bagian dari katakanlah karena punya perusahaan jadi ngurus infrastruktur lah. Walaupun itu kecil-kecil, soal jalan dan sebagainya. Oke. Sampai hari ini di semenjak 2000 akhir 19 masuk 2020 dan sampai hari 2021 hampir pekerjaan kami tidak satu pun jalan, tidak berjalan. Hampir satu pun tidak berjalan ya di 2020 sampai 2021. Oh, jadi ini kondisinya Bang, makanya kemarin kenyataannya adalah bahwa dampak daripada COVID-19 ini dia mengguncang ekonomi global hingga sampai dengan ekonomi nasional, dan itu sangat berpengaruh. Ternyata Abang selaku pelaku usaha juga merasakan hal yang sama gitu. Sangat, karena saya sangat tahu persis kita itu kan punya hampir teman ya, kawan di Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Jadi Kadin-kadin seluruh Indonesia itu kami kenal, dan mereka juga punya proyek-proyek yang besar maupun yang kecil. Saya dengan
Ketua Umum Kadin saya di Papua Barat, Mbak Marlina, tergoncang betul dengan pandemi COVID-19 ini. Bukan hampir tidak jalan, memang tidak satu pun jalan. Sehingga kami malah membangkitkan ekonomi kecil menengah, ekonomi kecil. Saya malah terobos harus jual ikan teri di warteg-warteg, jual krepek ke mart-mart agar bisa mengembangkan ekonomi kita. Saya mau kasih tahu Adinda Ici. Saya kemarin punya karyawan di media saja itu per daerah, jadi hampir 100 lebih. Staf saya di kantor itu ada kurang lebih 7-8 orang. Saya betul-betul PHK-kan. Saya kurangi karena mereka dikurangi. Jadi ada editor, ada admin yang sehari-hari mereka bekerja dan digaji, itu kami PHK. Walaupun mereka marah, tapi kita mau buat gimana? Ya kita harus ngambil solusi. Ya minimal kita rumahkan. Kalau kita mau melawan itu, maka ya kita yang korban. Kalau kita korban, maka karyawan kita ratusan orang itu nanti akan korban semua. Makanya pilihan saya kurangi karyawan saya di kantor, kemudian jurnalis-jurnalis yang menurut kami digaji per bulan itu kami memang pangkas. Artinya kami kurangi ini supaya tidak mengorbankan kami. Dan alhamdulillah walaupun kami tetap menjalankan kerja-kerja usaha media, tapi kami kurangi. Jadi bisnis, usaha-usaha di media juga itu akan dikurangi, apalagi ini kan usaha-usaha dalam bentuk souvenir dan lain sebagainya, Bang, ya pasti sangat berpengaruh juga UMKM ini. Baik, Bang, jadi gimana pembisnis ini gimana ditantang hingga bisa mampu bertahan atau mampu survive di saat ini, Bang? Saya kira yang bisa dilakukan hari ini dan kami selalu sampaikan ke Kadin. Itu yang kita bisa lakukan hari ini itu adalah kita harus bertahan. Hanya bisa bertahan. Kenapa? Karena kita nggak bisa berkembang lebih jauh. Yang kita lakukan hari itu yang penting bertahan. Kalau kita masih bisa bertahan 1 tahun menjelang 2 tahun ini, saya kira ke depan pengembangan ekonomi kita akan baik-baik. Kenapa? Karena sangat berpengaruh sekali. Kawan-kawan saya yang punya ya kita sehari-hari hampir tahu betul kawan kita yang punya kafe kolonial misalkan. Itu namanya Mas Pau. Itu dia di Jakarta itu ada 4-5 tempat. Sekarang tinggal satu yang lain sudah tutup. Iya. Belum lagi teman-teman yang lain. Jadi pemilik dan operasi bisnis kafe itu juga pun berkurang. Banyak media-media kantornya Jakarta banyak tutup karena tidak mampu membayar kontraknya. Banyak media juga tutup gara-gara COVID. Jadi memang yang hari ini yang dilakukan oleh pengusaha itu bagaimana mempertahankan bisnis-bisnis yang memang menjanjikan. Kita harus ditantang, harus betul-betul ditantang supaya ekonomi kita itu minimal bertahan di masa pandemi ini. Bang. Jadi Abang memang benar-benar yakin bahwa dan menganjurkan untuk tetap bertahan, karena keyakinannya pasca ini mungkin 1-2 tahun ini dan kedepannya ekonomi akan membaik, ekonomi nasional akan membaik dan itu berdampak kepada daerah-daerah juga ya Bang ya. Betul. Karena yang kita tahu sekarang memang ekonomi nasional itu memburuk dan berdampak juga ke daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air saat ini ya Bang. Sangat. Betul. Baik Bang. Sebagai Ketua Milenial Kadin Indonesia, apa solusi di kondisi saat ini Bang untuk meningkatkan ekonomi nasional? Baik, kami di 2020 ini hampir memecah rekor. Itu kami lakukan ini kan perubahan kondisi ya. Jadi yang kami lakukan selain bisnis-bisnis online gitu ya, bisnis online, apalagi kami di media UMKM, bisnis-bisnis yang bersifat online, justru kami lakukan edukasi kepada para pengusaha-pengusaha baik kecil maupun yang besar, supaya kita perlu berhijrah, kita perlu transformasi gerakan bisnis. Dalam artian kalau dulu offline ya, kalau dulu masih dalam bentuknya
tradisional, sekarang kita lebih modern dan online. Benar. Kalau dulu masih ya apa istilahnya, masih manual harus diantar sana sini, sekarang sudah butuh online ya. Bentuk online supaya memudahkan pembeli. Iya. Itu yang kita lakukan. Baik kita lakukan edukasinya, kita lakukan Zoom meeting untuk menseminarkan, mendiskusikan agar benar-benar ekonomi nasional ini dijawab dengan agenda-agenda yang transformasi dari offline ke online itu. Baik, jadi kalau misalkan selaku ketua milenial Kadin Indonesia ya Bang ya, apa saja sih yang udah dilakukan di masa pandemi saat ini? Ya. Mungkin ada langkah-langkah yang memang dilakukan untuk menyelamatkan setidaknya dalam lingkungan teman-teman yang bergabung di Kadin. Baik, yang kita lakukan di 1 tahun ini adalah bagaimana kita memberikan edukasi. Edukasi bisnis dalam artian karena masih para pelaku ekonomi menengah kecil itu yang mikro, itu kan masih tradisional, tidak mampu mentransformasi gerakan ekonomi yang modern dan online. Nah, kami gerakan itu adalah bagaimana menciptakan diskusi-diskusi kecil dalam bentuk Zoom meeting, kemudian seminar-seminar kecil agar ya minimal pengusaha-pengusaha kecil, menengah dan mikro ini bertahan dulu. Bertahan dengan, kalau dulu jualannya harus antar ke kampung, dari kampung yang satu ke kampung yang lain. Sekarang itu tidak perlu, tapi ada orang punya jasa. Tinggal kita pencet HP, kiriman itu sudah sampai ke kita. Benar. Atau barang yang dibeli oleh pembeli itu sudah sampai ke dia dengan kecepatan online tadi. Nah, itu yang kita edukasi ke pengusaha-pengusaha kecil maupun besar. Itu yang diedukasikan ya. Dan sejauh ini dampaknya gimana Bang? Ketika sudah diedukasi dan misalkan tadi dalam bentuk Zoom dan lain sebagainya, jadi ada seminar-seminar, ada pengetahuan-pengetahuan terkait dengan pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh Kadin sendiri, dan ada dampak-dampak tertentu ya. Dan itu dijalankan. Alhamdulillah saya melihat malah ada perkembangan. Dulu kita Zoom meeting itu yang hadir karena yang mengerti meeting itu hanya sekitar 7-8 orang, sekarang itu sudah puluhan bahkan ratusan. Baik. Sudah. Jadi pengusaha-pengusaha yang dulu masih di kampung, yang jualannya masih manual, itu mereka sudah mulai menyesuaikan karena teredukasi di Zoom. Jadi banyak sekali kita lakukan. Ada kawan kita di Kadin itu namanya Bang Teddy. Bang Teddy itu ketua umum Asosiasi UMKM Indonesia. Dia itu malah hampir tiap hari itu melakukan edukasi seminar-seminar tentang UMKM tapi di online. Itu hampir tiap hari, dan dia memecah rekor sebetulnya kalau saya melihat. Itu bentuk 1 tahun lalu untuk teman-teman Kadin dan kami di Milenial Kadin Indonesia yang melakukan itu, gerakan untuk pemuda-pemuda mahasiswa yang harus mentransformasi dari yang manual-manual harus ke yang modern dan yang lebih maju sebetulnya. Baik, menarik ya Bang, karena kalau kita adalah orang modern dan kita sudah ada pada tahapan dunia digital. Betul. Mau dan tak mau memang kita harus terlibat di dalam dan mengetahui. Kalau misalkan kita nggak mengetahui, maka kita tidak berkembang, kita makin ini ya Bang ya. Setuju. Kita makin habis gitu, jadi tidak bisa berkembang. Betul. Baik Bang, selanjutnya apakah bisnis online yang dalam pantauan Abang selama ini, yang pengalaman juga yang dialami, sebenarnya bisnis online yang paling tepat apa sih? Saya kira semua kalau dijalankan itu tergantung dari passion masing-masing ya. Iya, passion. Saya kemarin misalkan juga punya pengalaman distribusi beras ya ke Makassar, Ambon, Sorong, Manado, Manokwari. Ada 5 tempat. Saya distribusi beras itu kurang lebih ada puluhan ton sebetulnya di 5 daerah itu. Itu kan kalau mekanismenya harus ada penandatanganan kontrak oleh notaris dan itu resmi. Nah, karena COVID, kami cari pikiran yang rasional dan
legal. Bagaimana caranya? Maka kita melakukan Zoom meeting. Jadi penandatanganan itu tidak perlu kami hadir ke sana. Iya. Tapi lewat Zoom meeting itu sama-sama sepakat, dia sana sepakat, kita sini sepakat, pembeli sepakat, penjual sepakat, pihak ketiga dan notaris duduk di situ, walaupun dalam Zoom meeting, di situ ditandatangan di tempat dia masing-masing. Nanti yang belum tanda tangan dikirimkan untuk menjadi bukti bahwa si A, si B, si Z ini belum tanda tangan dan dia tanda tangan di saat itu. Nah, disitulah kami menganggap bahwa ternyata ada kemudahan-kemudahan yang kita miliki, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Adinda Ijis tadi soal apakah di bisnis online mana yang paling tepat di pandemi ini? Iya. Saya kira begini. Tadi saya kembali lagi bahwa saya selalu serahkan kepada orang yang punya passion. Iya. Kalau jual makanan, gitu kan? Kalau jual makanan tidak perlu nunggu di tempat. Buatkanlah akses, buatkanlah aplikasinya. Aplikasinya misalkan yang sekarang kita sudah lakukan, misalkan kalau makanan A itu seperti apa, kemudian daftar saja di aplikasi supaya ketika orang beli makanan itu tinggal ketik namanya, tempatnya, kemudian diantar sama Grab atau Gojek. Iya. Dan itu di makanan, di minuman. Bahkan kalau saya sekarang lebih, karena mungkin passion saya di media. Iya. Dulu kami punya media cetak di Sorong, dulu kita punya Suara Pasifik. Sekarang malah dipermudah dengan media online. Sebetulnya di bisnis sekarang itu, di media digital sekarang itu lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan ya. Bisnis digital itu kan tidak hanya media sebetulnya. Iya. Ada yang lain-lain juga, tapi semua itu bentuknya online dan digital, saya kira. Karena kebetulan kami dari media, yang kami lakukan hari ini adalah kami menjual produk ya, atau kami mempromosikan produknya orang. Itu dalam bentuk sehari 2 hari ya sudah dapat realnya itu. Satu iklan 2-3 juta misalkan. Kalau iklan-iklan yang besar pasti dapat juga ada 10 juta, 20 juta. Ini kan real. Iya. Gitu. Bagi saya kalau mau sesuai passion saya, maka bisnis yang menjanjikan hari ini di pandemi itu adalah bisnis media digital. Media digital ya. Tapi bagi penjual atau pengusaha restoran, mereka mungkin menjanjikan lebih ke sana. Tapi terbukti kan? Iya. Kawan saya kemarin yang punya cafe resto itu kan dia punya 5, 4 tutup tinggal 1. Itu berarti bahwa bisnis itu sudah menjanjikan. Tidak menjanjikan. Maka kami semuanya diminta. Yang kita lakukan hari ini itu adalah bertahan hidup bisnis kita. Malah kalau online itu ya berkembang terus gitu. Iya. Makanya banyak orang tutup media, tetapi banyak juga orang yang bikin media. Yang buka media, termasuk saya ya. Yang lain pada tutup dan saya baru memulai di masa pandemi. Memulai. Sekarang kan bisnis bisnis online sangat banyak yang digital media kan. Iya benar. Orang sekarang hampir semua para toko, ya kan. Ada teman saya juga ini dulu dia ini intelektual gitu loh, pengamat politik. Ya. Sekarang malah dia jadi penyanyi di mana, di YouTube. Oh gitu. Karena ada bisnis menjanjikan di YouTube katanya dia. Oh iya. Daripada dia jadi pengamat, lebih baik dia jadi penyanyi yang ada move-nya gitulah, penyanyi pelawak gitu. Iya. Malah subscribe-nya banyak, naik tinggi, dapat duit dari situ katanya dia. Iya. Saya kira itu. Nah, tinggal siapa yang punya passion dan kesempatan di media digital itu sangat baik. Ya menarik ya, ini pengalaman yang memang dialami oleh Bang Mul sendiri ya Bang. Siap, saya pengalaman di akhir 2019 masuk COVID 2020 dan akhirnya 2021 kita nggak sadar ya 1 tahun kita alami persoalan ini. Kita hampir ulang tahun COVID nih, bulan Maret. Ya, ulang tahun COVID, betul. Oke, Bang. Terus kan ini masa transisi ya Bang ya, masa betul. Transisi dan benar-benar di 2021 kita semua menggunakan online yang tadi Abang sampaikan bahwa kita terikat dengan dunia digital. Betul. Nah, adakah kesulitan tertentu yang dialami oleh Bang Mul, pengalaman Abang gitu? Ya. Kalau saya karena warga milenial gitu ya, saya sih tidak terasa ada hambatan. Karena saya masyarakat milenial, lahir sudah
main gadget, jadi hampir tidak ketemu problem yang terlalu sulit. Yang saya melihat malah yang problem hari ini itu adalah kelompok kolonial, kelompok yang generasi yang umurnya sekarang di atas 40-an. Nah, itu mereka merasa sulit. Kenapa? Karena mereka menyesuaikan kondisi kondisi era yang berbeda. Kayak gitu. Misalkan dulunya mereka ini masih terbiasa dengan gaya-gaya kolonial. Kalau diskusi harus ketemu tatap muka langsung dan sebagainya baru bisa diskusi. Sekarang kan tidak. Sekarang kita diskusi seminar itu semuanya Zoom meeting semua. Betul. Hampir orang di desa pun sekarang bagaimana caranya? Saya punya keluarga misalkan di Sorong nih. Saya ngajak mereka begini karena mereka di kampung. Saya ngajak, ayo coba ikut diskusi soal ada spirit bisnis lah kayak gitu. Mereka bilang gini, aduh kita tidak punya paket, sulit buka ini kayak gini. Itu artinya bahwa tantangan mereka itu adalah soal akses digital tadi atau akses internet dan pengetahuan juga. Yang kedua adalah pengetahuan. Banyak sekali juga tidak mampu mengakses gimana sih Zoom meetingnya ini. Karena kalau kita jujur, yang mampu mengakses Zoom meeting berapa orang sih? Mungkin orang kampus, orang yang sering senang dengan dunia aktivis atau dunia kalangan intelektual lah ya, katakanlah gitu ya. Menengah ke atas itu berapa persen? 0,5% kalau di Indonesia. Iya. Benar, setuju. Saya kira itu. Baik Bang. Dan yang selanjutnya, adakah pesan konkret untuk menyelamatkan problem ekonomi saat ini? Ya. Pesan konkretnya Bang. Baik, konkretnya itu karena kita ini pengusaha ya. Minimal kita bertahan. Bisnis kita itu bertahan dulu. Kita tidak tahu apakah COVID ini selesai di 2022. Banyak orang sudah mendiskusikan soal peningkatan ekonomi pasca COVID. Padahal sekarang belum ada pasca COVID. Karena masih sekarang 1 juta yang kena COVID yang positif. Dan itu naik terus. Iya kan? Ya, bagi saya menyarankan kepada semua kita ya, termasuk saya sendiri, ya kita bertahan dalam artian silahkan punya bisnis masing-masing pertahankan dulu itu, jangan dulu mau lebih, ya kan, jangan dulu mau bertambah, seperti itu dulu. Yang penting survive dulu. Itu kalau sudah bertahan seperti itu, minimal kita melangkah menurut Adinda Ici tadi soal minimal selesai atau transisi ini selesai, kita juga masih mulai menganjak untuk bisnis selanjutnya. Begitu ya Bang ya? Saya kira itu. Baik. Jadi yang tadi aku sampaikan bahwa yang terpenting bagi kita saat ini dengan kondisi ekonomi yang memang lagi carut marut ya. Betul. Karena pengaruh dampak daripada COVID-19 ini. Kita dituntut untuk bagaimana tetap survive. Betul. Dengan usaha-usaha yang ada pada kita gitu. Itu yang terpenting ya Bang. Selanjutnya Bang, pesan yang terakhir ini untuk menutupi perbincangan kita pada kesempatan kali ini Bang, kepada pengusaha-pengusaha kecil menengah. Ini terpenting juga sih. Kalau tadi kan secara umum, tapi bagaimana buat masyarakat yang ada di daerah-daerah juga ini penting mendapat edukasi soal bagaimana bisa survive dengan ekonomi usaha-usaha yang ada biar bisa bertahan hidup gitu. Terima kasih ya Adinda Ici. Memang pertama saya ucapkan terima kasih karena selalu kita di channel Amahoro Ici ya. Yang mudah-mudahan ini bisa kita memberikan terbaik untuk masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kita yang ada di pelosok, yang khususnya para pengusaha-pengusaha, baik pengusaha muda maupun pengusaha-pengusaha kecil, termasuk bisnis mereka di bidang di masyarakat UMKM dan ekonomi mikro tadi. Ya, saya sangat berharap agar mereka bertahan dengan transformasi gerakan ekonomi baru. Salah satunya adalah bagaimana mereka mampu menyesuaikan tradisi-tradisi yang kalau dulunya harus capek-capek kita ngantar barang untuk jual sana sini, sekarang harus dirubah. Betul. Inovasi bisnisnya itu sudah mulai berubah. Bikinkanlah yang terbaik
marketnya bagus supaya dijual secara online. Sekarang kan kita buat aplikasi kan gampang. Iya. Ada aplikasi-aplikasi yang sudah siap memang untuk kita manfaatin, misalkan Facebook. Betul. Sekarang kan orang jualan online bisa jadi ke Facebook. Produk-produk unggulan di setiap desa-desa di seluruh Indonesia, para pengusaha tinggal saja jual di Facebook. Ada barang saya begini. Silakan misalkan di Papua kita punya Noken misalkan. Perlu dipromosikan ya lebih. Cukup pakai Facebook. Kalau memangnya kan kalau Twitter masih dipakai oleh elit-elit kan, tapi Facebook sekarang itu saya kira justru merakyat. Iya, dia merakyat benar. Hampir semua desa, satu desa itu kurang lebih ada sekitar ratusan rumah, mungkin ada 2-3 rumah yang punya Facebook itu. Iya. Bahkan bukan 2-3 rumah. Misalkan bahkan sudah lebih. Hampir semua orang itu membumi dengan Facebook. Facebook gitu. Satu. Yang kedua, sekarang akses yang termudah lagi harus memiliki akses WA. Kan banyak juga WhatsApp. Ada orang-orang di kampung itu nggak punya WhatsApp. Iya. Gitu. Iya. Kepentingan mereka hanya video call kepada keluarganya saja. Iya. Padahal WA sangat penting. Jualan apa saja WA bisa sekarang dan bebas. Lewat WhatsApp ya. Iya. Baik. Ya wajar sekarang sebetulnya. Misalkan kita bikin grup jualan kita misalkan kecil-kecil. Banyak orang yang biasa namanya bisnis itu ada tantangannya. Kalau orang keluar ya biasa, masukin lagi, keluar lagi nggak apa-apa. Itu kan soal bisnis pasti ada tantangan. Benar. Kemudian ya baca-baca lah pikiran-pikiran di YouTube misalkan, kan itu juga bagian dari ide-ide dan pengetahuan yang edukatif. Jadi itu yang perlu. Terakhir mungkin karena masyarakat kita di kampung misalkan pengusaha-pengusaha kita ini masih merasa tidak punya data gitu, paket-paket data gitu ya, pemerintah itu sebetulnya harus berhak membantu pengusaha-pengusaha kecil yang di kampung-kampung itu supaya bisa menjawab masyarakat di desa masing-masing. Iya. Karena kalau ekonomi juga mati di setiap desa, berarti masyarakat pun akan ikut tergerus mati. Betul. Makanya pemerintah harus betul-betul peduli terhadap pengusaha yang ada di kampung itu, supaya desa ini ekonominya bangkit bagus karena ada pengusaha itu. Secara nasional kan baik ekonomi kita. Benar, jadi memang harus butuh campur tangan daripada pemerintah ya, betul. Untuk menyelamatkan kondisi pandemi saat ini, kondisi ekonomi di masa pandemi saat betul. ini. Dan masyarakat memang benar-benar sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, bukan harus setiap hari membantu ini, tapi setidaknya memberikan solusi memberikan solusi dengan ada usaha-usaha, bantuan usaha-usaha tertentu kepada masyarakat. Yang terpenting adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Setuju. Ya. Gitu ya Bang ya? Setuju. Oke, baik, terima kasih Bang pemikiran-pemikiran, dan ini yang pada diskusi kita, curah gagasan kita pada kesempatan kali ini Bang, yang saya lihat adalah pengalaman-pengalaman berharga yang memang dicurahkan gitu. Betul. Ini adalah pengalaman yang dialami oleh Abang, dan ini luar biasa lah. Okay. Ya, berharapnya adalah kita mampu survive di masa pandemi saat ini yang benar-benar sangat mencekam kita. Mungkin pengalaman ini juga sangat menginspirasi saya, dan saya juga butuh belajar agar mampu survive. Terima kasih atas kehadirannya Bang. Sekali lagi kita akan berdiskusi dengan kesempatan dengan tema-tema lainnya. Kalau kemarin dengan tema Maluku Utara sebagai gerbang Pasifik, kali ini tentang ekonomi, tantangan pembisnis. Dan ke depan ada pikiran-pikiran, saya sangat membutuhkan itu, dan nanti kita akan sampaikan lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.